Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita mau menjelaskan tentang aldehid dan keton. Langsung aja disimak ya. Aldehid dan keton ini memiliki rumus senyawa yang sama, yaitu CnH2nO. Walaupun mempunyai rumus senyawa yang sama, namun memiliki struktur gugus fungsi yang berbeda. Untuk contohnya di sini struktur aldehid, ciri utamanya adalah C karbonil atau C yang mengikat O, kemudian satu tangan lainnya mengikat H, itu aldehid. Sedangkan pada keton, ciri gugus fungsinya yaitu C karbonil dan kedua tangannya mengikat cabang alkil lainnya. Nah, bagaimana tata nama aldehid dan keton? Tata nama aldehid. Langkah-langkah penamaan aldehida berdasarkan aturan IUPAC adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cari rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Lalu, beri nomor pada rantai terpanjang, dimulai dari C yang terdekat dengan gugus fungsi. Yang ketiga, sebutkan nomor dan nama cabang pada rantai utama, akhiri dengan nama alkanalnya, dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi al pada aldehida. Lalu tata nama pada keton, penamaan senyawa-senyawa alkanon atau keton juga ada dua cara. Yang pertama, menurut IUPAC mengikuti nama alkanannya dengan mengganti akhiran ana dalam alkana menjadi anon dalam alkanon. Yang kedua, dengan cara trivial, yaitu dengan menyebutkan nama kedua gugus alkilnya, kemudian diikuti akhiran keton. Nah, bagaimana tata nama aldehid dan keton? Tata nama aldehid. Langkah-langkah penamaan aldehida berdasarkan aturan IUPAC adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cari rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Lalu, beri nomor pada rantai terpanjang, dimulai dari C yang terdekat dengan gugus fungsi. Yang ketiga, sebutkan nomor dan nama cabang pada rantai utama, akhiri dengan nama alkanalnya, dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi al pada aldehida. Lalu tata nama pada keton, penamaan senyawa-senyawa alkanon atau keton juga ada dua cara. Yang pertama, menurut IUPAC mengikuti nama alkanannya dengan mengganti akhiran ana dalam alkana menjadi anon dalam alkanon. Yang kedua, dengan cara trivial, yaitu dengan menyebutkan nama kedua gugus alkilnya, kemudian diikuti akhiran keton. Nah, di sini contohnya pada aldehid. Gugus fungsi aldehid C karbonil dengan COH ini, dia harus berada di nomor 1 dalam rantai utama. Lalu membentuk rantai utama ke sebelah kiri. Nih, tadi ya. Jumlah C rantai utama berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian terdapat satu cabang di nomor 3. Sehingga namanya menjadi 3-metilbutana. Karena ini aldehid, jadi akhirannya ditambah al, maka namanya berubah menjadi 3-metilbutanal. 3-metilbutanal. Lalu untuk keton, C karbonil yang merupakan gugus fungsi harus masuk ke dalam rantai utama dan berada di nomor yang paling kecil. Nah, ini rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan dua cabang metil yang berada di nomor 5. Sehingga namanya menjadi 5,5 dimetil. Kenapa dimetil? Karena cabang metilnya ini ada 2, jadi dimetil. Karena gugus fungsinya berada di nomor 3, di rantai utamanya berjumlah 6,
maka namanya menjadi 3-heksana. Ingat lagi, karena ini keton, maka akhirannya diubah menjadi non, sehingga namanya menjadi 3-heksanon. 3-heksanon. Nah, tinggal kita urutin nih dari huruf abjad menjadi 5,5 dimetil 3-heksanon. Reaksi yang terjadi di aldehid. Ini yang pertama ada oksidasi alkohol primer. Contohnya alkohol primer di sini etanol. Etanol mengalami oksidasi. Mekanisme sederhananya, oksigen di sini akan menyerang salah satu H yang terikat pada C karbonil. Lalu membentuk nih yang disebut dengan kondisi intermediate atau kondisi tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena C di sini mengikat dua OH. Sehingga nanti H dan OH akan melepas membentuk H2O. Kemudian C akan membentuk ikatan rangkap dan membentuk aldehid. Aldehid dengan 2 atom C karbon dinamakan etanal, sehingga aldehid dibentuk dari oksidasi alkohol primer. Lalu oksidasi aldehid, oksigen akan menyerang H yang mengikat di C karbonil. Nih yang ini. Dan akan membentuk asam karboksilat. Etanal dioksidasi menjadi asam etanoat. Alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Aldehid dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Kemudian di sini reaksi yang terjadi pada keton. Contohnya oksidasi alkohol sekunder. Alkohol sekunder di sini yaitu 2-propanol. Mekanismenya, oksigen akan menyerang H yang terikat pada C karbonil. Ketika O ini sudah ada di dalam H ini, maka akan membentuk kondisi intermediate atau kondisi yang tidak stabil. Sehingga H di sini dan OH akan melepas dan membentuk H2O. Kemudian C akan membentuk ikatan rangkap yang disebut dengan keton, yaitu 2-propanon. Sehingga keton ini dihasilkan oleh oksidasi alkohol sekunder. Identifikasi aldehid dan keton. Karena senyawa aldehid dan keton ini memiliki rumus senyawa yang sama, maka langkah pertama kita reaksikan dulu dengan reaksi Tollens. Misalnya di sini alkanal, itu propanal direaksikan dengan Ag2O akan membentuk asam propanoat dan timbul endapan perak. Tapi ketika keton atau di sini 2-propanon direaksikan dengan Ag2O, maka tidak akan mengalami reaksi oksidasi. Lalu langkah yang kedua, kita reaksikan dengan reaksi Fehling. Misalnya di sini propanal direaksikan dengan 2CuO akan menghasilkan asam propanoat, endapan merah bata. Tetapi ketika keton 2-propanon direaksikan dengan reaksi Fehling 2CuO, maka tidak akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, lalu di sini ada kegunaan aldehid dan keton dalam bidang farmasi. Yang pertama, kegunaan aldehid dalam bidang farmasi sebagai bahan pengering dalam laboratorium. Selain itu, dia juga bisa sebagai bahan pengawet.
Lalu, kegunaan keton dalam bidang farmasi sebagai bahan utama pada beberapa merek penghapus cat kuku dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan parfum. Materi kedua yaitu asam karboksilat. Asam alkanoat atau asam karboksilat adalah golongan asam organik alifatik yang memiliki gugus karboksil, biasa dilambangkan dengan COOH. Semua asam alkanoat adalah asam lemah. Dalam pelarut air, sebagian molekulnya terionisasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Rumus umum asam karboksilat CnH2nO2. Tata nama asam karboksilat. Penamaan sistem IUPAC menggunakan nama alkana di mana akhiran A diganti OAT dan dengan menambahkan kata asam di depannya. Cara penamaan, yang pertama, cari rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi karboksil COOH. Yang kedua, penomoran atom karbon pada rantai pokok dimulai dari gugus fungsinya. Yang ketiga, penulisan nama dimulai dengan nama cabang atau gugus fungsi lain yang disusun menurut abjad, kemudian diikuti dengan nama rantai pokok. Urutan pemberian nama asam karboksilat: asam, nomor cabang, nama cabang, alkanoat. Di sini ada contoh penamaan asam karboksilat. Yang pertama, cari rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH. Yang kedua, beri nomor dimulai dari gugus fungsi. Setelah itu, kita lihat cabang. Di sini ada 2 cabang metil, jadi untuk namanya kita tulis asam, kemudian ada 2 cabang metil di 3 dan 4, menjadi 3,4 dimetil. Karena panjangnya ada 5, yaitu pentana, dan ini menurut IUPAC, A diganti OAT sehingga menjadi pentanoat. Jadi, senyawa ini bernama asam 3,4 dimetil pentanoat. Sifat fisika asam karboksilat. Yang pertama, wujud. Pada temperatur kamar, asam karboksilat yang bersuku rendah adalah zat cair yang encer. Suku tengah berupa zat cair yang kental, dan suku tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh asam karboksilat relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Yang ketiga, kelarutan. Asam karboksilat suku rendah dapat larut dalam air, tapi asam karboksilat suku yang lebih tinggi sukar larut air. Yang keempat, daya hantar listrik. Asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air, sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah. Sifat kimia asam karboksilat. Yang pertama, ikatan kimia. Asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang kedua, kepolaran. Asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat bersifat polar. Yang ketiga, kereaktifan. Kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi. Reaksi-reaksi asam karboksilat. Yang pertama, reaksi dengan basa atau penyabunan. RCOOH plus NaOH direaksikan menjadi RCOONa plus H2O atau sabun. Yang kedua, reaksi esterifikasi. RCOOH plus ROH direaksikan dengan H2SO4 menjadi RCOOR plus H2O atau ester. Yang ketiga, reaksi dengan PCl5. RCOOH plus PCl5 direaksikan menjadi RCOCl plus POCl3 plus HCl atau alkanoil klorida. Yang keempat, reaksi dengan NH3. RCOOH plus NH3 direaksikan menjadi RCONH2 plus H2O atau amida. Yang kelima, reaksi dengan Cl2. CH3, CH2, COOH plus Cl2 direaksikan menjadi
CH3 CHCl COOH plus HCl atau asam 2-monokloro-propanoat. Selanjutnya ada kegunaan asam karboksilat. Yang pertama itu ada asam asetat. Kegunaan asam asetat yaitu dalam industri sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik, dalam laboratorium sebagai bahan pelarut, dan sebagai pereaksi. Larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makan. Lalu, asam karboksilat yang kedua itu ada asam oksalat. Terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium. Fungsinya menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna. Lalu, mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain. Digunakan pula dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Untuk materi yang ketiga, ada derivat asam karboksilat. Derivat asam karboksilat merupakan turunan asam karboksilat di mana gugus OH dari gugus fungsi COOH diganti dengan Cl atau klorida, OOCr anhidrida, NH2 amida atau OR ester. Juga merupakan kelompok senyawa organik yang memiliki gugus karbonil dan memiliki sebuah atom elektronegatif, yaitu oksigen, nitrogen, atau halogen yang terikat pada atom karbon-karbonil. Tata nama derivat asam karboksilat. Yang pertama, halida asam. Klorida asam diberi nama menurut nama asam karboksilat induknya. Dengan imbuhan asam at diubah menjadi il klorida. Contoh, propanoil klorida. Yang kedua, anhidrida asam karboksilat. Pemberian nama untuk anhidrida asam cukup mengambil nama asam induk dan mengganti kata asam dengan anhidrida. Anhidrida berarti tanpa air. Dengan demikian, asam etanoat akan menjadi anhidrida etanoat. Asam propanoat menjadi anhidrida propanoat, dan seterusnya. Contoh, anhidrida asetat. Tata nama yang ketiga, ester. Nama suatu ester terdiri dari dua kata. Yang pertama, nama gugus alkil yang terikat pada oksigen ester. Yang kedua, berasal dari nama asam karboksilatnya, dengan menghilangkan kata asam. Contoh, etil etanoat. Yang keempat, amida. Pemberian nama senyawa amida dengan mengganti akhiran oat atau at dengan amida. Contoh, asetamida. Kereaktifan turunan karboksilat. Derivat asam karboksilat mengandung gugus pergi yang terikat pada karbon asil, sedangkan aldehid dan keton tidak. Biasanya, reagensia mengadisi pada gugus karbonil dari keton atau aldehid, tetapi mensubstitusi untuk gugus pergi tersebut dalam derivat asam. Gugus pergi yang baik merupakan suatu basa lemah. Oleh karena itu, Cl adalah gugus pergi yang paling baik, tetapi OH dan OR merupakan gugus pergi yang jelek. Kereaktifan senyawa karbonil terhadap substitusi pada karbon-karbonil dapat dianggap disebabkan langsung oleh kebasahan gugus perginya. Klorida asam dan anhidrida asam yang mempunyai gugus pergi yang baik mudah diserang oleh air. Kereaktifannya yang tinggi, derivat asam ini sangat berharga dalam sintesis senyawa organik lain. Suatu asam karboksilat yang agak tak reaktif dapat diubah menjadi keton, ester, atau suatu amida. Ester dan amida relatif stabil dalam air. Dalam laboratorium, senyawa ini memerlukan suatu asam atau basa dan biasanya dipanaskan agar bereaksi. Dalam air, enzim dapat mengambil alih peranan asam atau basa. Asil halida. Asil halida atau asam halida adalah suatu senyawa yang diturunkan dari sebuah asam karboksilat dengan menggantikan gugus hidroksil dengan gugus halida. Reaksi. Yang pertama, air untuk membentuk asam karboksilat atau hidrolisis. RCOX atau asil halida ditambah H2O direaksikan menjadi RCOOH plus HX atau asam karboksilat. Yang kedua, alkohol untuk membentuk ester. Yang ketiga, amina untuk membentuk amida. Aplikasi. Asil klorida adalah asil halida yang sering digunakan.
Asil halida dibuat dengan halogenasi sebuah asam karboksilat. Maka dari itu dinamakan asam halida. Jutaan kilogram senyawa ini diproduksi setiap tahunnya untuk memproduksi asam asetat. Anhidrida asam. Anhidrida asam merupakan suatu senyawa organik yang memiliki dua gugus asil yang terikat pada atom oksigen yang sama, R1OC OCOR2. Untuk aplikasinya, anhidrida asetat adalah suatu zat kimia industri utama yang banyak digunakan untuk preparasi ester asetat, seperti selulosa asetat. Anhidrida maleat adalah prekursor bagi berbagai resin melalui kopolimerisasi dengan stirena. Anhidrida maleat merupakan suatu dinofil dalam reaksi Diels-Alder. Dianhidrida, molekul yang mengandung dua anhidrida fungsional, digunakan untuk mensintesis poliimida dan terkadang poliester dan poliamida. Berbagai contoh dianhidrida diantaranya seperti pyromelitik dianhidrid atau PMDA, 3,3 4,4, oksidiftalik dianhidrid atau ODPA, 3,3 4,4, benzopenon tetrakarboksilik dianhidrid atau BTDA, 4,4 tiptalik atau hexafluoroisopropylidene anhidrid atau 6 FDA, dianhidrida benzoquinone tetrakarboksilat, dianhidrida etilen tetrakarboksilat. Polianhidrida adalah suatu kelas polimer yang dicirikan oleh ikatan anhidrida yang menghubungkan satuan berulang pada rantai tulang punggung polimer tersebut. Amida. Amida adalah suatu jenis senyawa kimia yang dapat memiliki dua pengertian. Jenis pertama adalah gugus fungsional organik yang memiliki gugus karbonil C sama dengan O yang berikatan dengan suatu atom nitrogen atau suatu senyawa yang mengandung gugus fungsional ini. Jenis kedua adalah suatu bentuk anion nitrogen. Rumus amida RCONR1. Untuk aplikasinya, yang pertama barbiturat. Biasa dipakai sebagai sedatif atau penenang, adalah amida siklik yang mempunyai berbagai substituen pada satu karbon. Yang kedua, urea. Digunakan pupuk dan bahan dasar untuk sintesis polimer dan obat-obatan termasuk barbiturat. Senyawa yang mendekati yaitu karbamat, senyawa yang mengandung gugus amida ester, didapat dalam obat-obatan dan insektisida. Ester. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik, biasa dilambangkan dengan R. Asam oksigen adalah suatu asam yang molekulnya memiliki gugus OH, yang hidrogennya dapat menjadi ion H+. Rumus ester RCOOR1. Untuk aplikasinya, banyak ester memiliki bau seperti bau buah-buahan, sehingga banyak senyawanya dijadikan perasa dan aroma buatan.